Gempa bumi magnitudo 6,0 guncang Buol. Pasien RS dievakuasi. BNN geledah rumah tersangka dan DPO narkoba jaringan internasional. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sultan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Nona Rahman, inilah Kompas Sultan selengkapnya. Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sabtu dini hari sekitar pukul 1.14 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien rumah sakit panik dan dievakuasi keluar serta merusak 2 rumah warga. Dari video amatir warga, terlihat sejumlah pasien di rumah sakit diminta tetap tenang dan keluar dari ruangan perawatan. Petugas medis terdengar tak hentinya meminta pasien tidak panik dan tetap tenang sambil berjalan keluar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah melaporkan sebanyak 13 rumah mengalami rusak berat, 10 unit rumah rusak ringan, fasilitas kesehatan, pasar, dan dinding kantor desa di Desa Lakuan. Gempa bumi yang dirasakan hingga Kabupaten Toli-Toli juga menyebabkan retaknya jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Lampasio retak. Titik jalan retak kemudian amblas akibat hujan. Sebuah truk terjebak sehingga terjadi antrian panjang. Kedalaman gempa bumi 17 km berpusat pada koordinat 1,74 lintang utara dan 121,22 bujur timur. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah. Saudara, gempa magnitudo 6,0 yang terjadi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dampak dari aktivitas sesar subduksi Minahasa. Gempa yang berpusat di lautan tidak berdampak tsunami. Data dari BPBD Buol, ada 2 unit rumah yang terdampak gempa magnitudo 6,0 yang berpusat di laut sebelah utara Kabupaten Buol. Gempa terjadi pada pukul 1.14 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mencatat gempa tersebut akibat aktivitas sesar subduksi Minahasa. Gempa terasa di Kabupaten Buol dan sekitarnya. Meski berpusat di laut sebelah utara Kabupaten Buol, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Melihat dari posisinya sebenarnya ini masih dalam satu lajur dengan subduksi Minahasa di bagian utara. Jadi kalau kita perhatikan dari peta geologi itu di sebelah utara Pulau Sulawesi di lepas pantai itu ada sesar yang memanjang dari Minahasa sampai di perairan Selat Perkasa bagian utara. Nah, gempa-gempa yang terjadi di sepanjang jalur itu umumnya diakibatkan oleh subduksi Minahasa. Setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,0, tercatat ada 2 gempa susulan hingga siang hari. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Pasar Sentral Lama Kota Luwuk, Kabupaten Banggai terbakar Minggu pagi 8 Desember 2024. Belum diketahui jumlah kios yang terbakar. Rekaman video amatir warga di media sosial memperlihatkan api dan kepulan asap menjulang di Pasar Sentral Lama, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Minggu pagi 8 Desember 2024. Warga dan pedagang terlihat panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang dagangan dari kios-kios yang belum terbakar. Terlihat banyak kios dalam keadaan tutup. Pemadam kebakaran juga sudah dikerahkan untuk memadamkan api. Tetapi terlihat kepulan asap semakin tebal dan api terus menjalar ke deretan kios lainnya. Sejauh ini belum diperoleh informasi jumlah kios yang terbakar dan nilai kerugian. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah.
Saudara, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Banjir merendam sekitar 180 rumah warga. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Rabu malam 3 Desember 2024. Banjir merendam sekitar 180 rumah warga. Dari rekaman video amatir warga, terlihat banjir menutupi jalan desa dan menggenangi rumah-rumah warga. Drainase tidak mampu menampung debit air akibat hujan deras. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah melaporkan hingga tengah malam, air sudah surut di rumah-rumah warga. Sementara warga membersihkan rumah dari lumpur akibat banjir. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah. BNN geledah rumah tersangka dan DPO narkoba jaringan internasional. Selengkapnya usai jeda berikut. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat, Dua kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. padat, Kebakaran menghanguskan 4 kios di jelas, Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar di dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Saudara, Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Kamis siang melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka bandar narkoba. Dari hasil penggeledahan, BNN berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Dibantu personel TNI dan Polri, BNN Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka bandar narkoba jaringan internasional di Kelurahan Taweli, Kota Palu.
Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya BNN berhasil menangkap 3 bandar narkoba di perairan Donggala dengan barang bukti 19,8 kg sabu-sabu. Penggeledahan dilakukan hingga di halaman belakang rumah tersangka. Saat ini, BNN masih mengejar 1 tersangka lagi berinisial S yang telah ditetapkan sebagai DPO. Hasil dari penggeledahan ini adalah kita mengamankan beberapa barang yang diduga kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang terjadi, yang baru-baru ini telah dilakukan konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Ini adalah hasil kami membuktikan bahwa negara hadir dan serius melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Dari hasil penggeledahan, BNN berhasil mengamankan 1 unit motor, telepon genggam, timbangan, serta plat kendaraan yang diduga palsu. Selain itu, BNN juga mengamankan salah seorang kerabat tersangka untuk dimintai keterangan. Rolis Muhlis, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara pedagang di Pasar Mardika, Ambon, keluhkan omset mereka yang menurun setiap hari lantaran pembeli enggan berbelanja di lapak mereka karena bau busuk menyengat dari tumpukan sampah yang menggunung di belakang gedung Pasar Mardika. Lama tak diangkut petugas kebersihan, tumpukan sampah yang menggunung di belakang gedung Pasar Mardika kembali dikeluhkan puluhan pedagang yang berjualan di kawasan tersebut. Lantaran pembeli enggan datang berbelanja di lapak mereka karena bau tak sedap menyengat. Tumpukan sampah dari sisa hasil aktivitas perdagangan tersebut diketahui tidak pernah diangkut oleh Dinas Perdagangan Provinsi Maluku sebagai pengelola gedung Pasar Mardika. Para pedagang mengaku sangat terganggu dengan adanya tumpukan sampah ini karena bau busuk serta ribuan belatung yang muncul dari sampah dan masuk ke lapak mereka, sehingga mempengaruhi pembeli untuk berbelanja dan mengakibatkan pendapatan mereka menurun. Bagaimana solusinya pemerintah dari ini kan? Bau busuk juga? Ya busuk Pak. Kalau sudah begitu busuk. Bukan cuma sebentar, tiap hari. Ya enak, mau belanja cepat-cepat. Ya, karena baunya juga. Karena baunya. Jadi belanja kan. Ya harapannya supaya sampahnya diperhatikan, cepat dibersihkan. Mereka berharap tumpukan sampah tersebut dapat segera diangkut petugas kebersihan agar tidak mengganggu aktivitas berdagang. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, harga bawang merah dan tomat di Pasar Tradisional Mardika, Ambon mulai merangkak naik. Bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp60.000, sementara tomat Rp25 hingga Rp30.000. Jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, harga bawang merah dan tomat di Pasar Tradisional Mardika, Ambon, Maluku kini mulai merangkak naik. Saat ini, harga 1 kg bawang merah dijual dengan harga Rp60.000, sementara tomat dijual dengan harga Rp25 hingga Rp30.000. Kenaikan harga 2 komoditas ini sudah terjadi dalam sepekan terakhir. Diketahui sebelumnya harga bawang merah mereka dijual dengan harga Rp50.000, sementara tomat Rp14 hingga Rp18.000. Salah seorang pedagang bilang kenaikan terjadi lantaran harga pengambilan dari distributor alami kenaikan, sehingga mereka terpaksa menaikkan harga jualnya. Itu biasa memang kalau udah dekat Natal. Ya, dekat Natal biasa begitu. Apalagi menjelang Natal tahun baru kan. Bisa naik lebih. Ya, Pedagang juga memperkirakan harga sejumlah komoditas akan alami kenaikan jika harga dari distributor terus naik. Tim Liputan, Kompas TV, Ambon, Maluku. Puncak para layang Wayu menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Selengkapnya usai jeda berikut.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024 perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Saudara, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi dan menikmati keindahan alam dari ketinggian, Puncak Matantimali bisa menjadi salah satu destinasi wisata alam yang bisa Anda kunjungi jika sedang berada di Desa Wayu, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah saudara, saat ini saya tengah berada di Puncak Matantimali, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan untuk masuk ke dalam lokasi wisata ini, kita cukup membeli tiket seharga Rp6.000. Penasaran seperti apa keindahan alam dari Puncak Matantimali ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Wisata alam Puncak Paralayang Wayu merupakan salah satu tempat wisata alam yang berlokasi di Desa Wayu, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selain menjadi tempat liburan yang menghadirkan panorama kota Palu dari ketinggian, tempat ini juga menjadi lokasi para layang serta seringkali digunakan untuk berkemah bagi masyarakat sekitar ataupun wisatawan yang datang berkunjung. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini dapat menikmati pemandangan alam serta bentangan Teluk Palu yang begitu indah. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit jika menjelang pagi. Ditambah lagi segarnya udara pegunungan. Di lokasi wisata ini juga terdapat beberapa fasilitas seperti tempat parkir, gazebo atau saung, dan spot menarik untuk bersuah foto. Selain itu, Anda juga bisa menikmati kuliner yang tersedia di warung makan yang berada di sekitar lokasi wisata. Kalau yang menariknya sih suasananya nyaman, tenang,
cuacanya juga kalau untuk sore ya bagus. Untuk mereka-mereka yang mau libur-libur, untuk kita cari ketenangan, boleh ke sini enak, suasananya bagus. Setiap hari apa? Ramainya itu setiap malam minggu. Jadi banyaknya pengunjung itu di hari Sabtu sama hari Minggu, tapi untuk lebih ramainya, lebih banyaknya pengunjung itu di setiap malam minggu. Iya. Jarak puncak para layang Wayu dengan kota Palu hanya sekitar 20 km. Sehingga untuk sampai ke lokasi, Anda membutuhkan waktu sekitar 1 jam lamanya. Selain itu, akses menuju lokasi wisata ini terbilang tidak begitu sulit karena Anda bisa melaluinya dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tim Liputan, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Kota Palu memiliki ragam makanan khas. Salah satunya adalah kaledo. Makanan yang sekilas mirip sup buntut ini bisa didapatkan di sejumlah warung makan yang ada di Kota Palu. Salah satunya di warung Kaledo Watu Sampu yang berada di Kelurahan Watu Sampu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, rasanya belum lengkap jika Anda belum mencicipi kuliner khas Kota Palu, yaitu kaledo. Kaledo sendiri memiliki kepanjangan kaki lembu Donggala, dan kuliner ini pun selalu menjadi andalan masyarakat suku Kaili, Sulawesi Tengah. Penasaran seperti apa rasanya? Yuk kita intip dulu cara pembuatannya. Seperti inilah proses memasak kaledo. Awalnya terbilang cukup mudah. Daging dan tulang kaki sapi yang telah dipotong-potong pertama-tama dibersihkan. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah terlebih dahulu dipanaskan hingga mendidih. Daging dan tulang tadi kemudian dimasak bersamaan dengan rempah-rempah, yakni cabai, serai, dan asam jawa, serta berbagai penyedap rasa lainnya. Proses ini memakan waktu hingga 2 jam 30 menit. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan daging yang empuk dan gurih saat disantap. Proses memasak kaledo terbilang tradisional karena harus dimasak dengan menggunakan kayu bakar. Kuliner khas yang terbilang legendaris ini masih menjadi makanan idola masyarakat dan kerap menjadi menu utama dalam hidangan di setiap acara khusus. Manfaatnya pun baik untuk tubuh. Selain melindungi persendian, mengonsumsi sumsum tulang juga dapat mengurangi resiko diabetes dan melancarkan pencernaan. Mbah Mit, pemilik warung makan Kaledo Watu Sampu mengatakan, satu porsi harga kaledo dijualnya dengan harga Rp65.000. Ia juga berharap pelaku usaha yang menjual makanan khas di wilayah Kota Palu bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Kaledo ini kan makanan khas dan tradisional, jadi ini supaya dikenal orang tuh. Menurut nanti rasa kaledo ini seperti apa? Rasanya itu beda kayak yang lain, pokoknya di sini tuh enak, punya khas sendiri. Kenapa suka makan kaledo? Karena memang khas Kaili kan, khas jadi Kaili. Ya orang Kaili juga. Nanti asal Kaili. Iya. Oh. Saudara, inilah kaledo. Rasanya asam dan juga gurih. Cara makannya pun unik. Di sini ada sedotan untuk menyeruput daging yang ada di dalam tulang sumsum ini. Dan kemudian di sini juga ada ubi, di mana kalau biasanya kita makannya harus menggunakan ubi. Ditambah lagi kita bisa menyaksikan pemandangan Teluk Palu yang indah. Nana Rahman, Baharudin Risa, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sulteng episode hari ini. Saya Nana Rahman, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.